Pemkot Ambon pastikan penanganan cepat bagi korban kebakaran. Guna memastikan seluruh pengungsi korban kebakaran tertangani dengan cepat, penjabat Wali Kota Ambon Bodwin Watimena bersama jajaran Forkopimda kunjungi para korban, termasuk ke lokasi bekas kebakaran kawasan belakang kota, tepatnya di Pasar Gambus, Kelurahan Uritetu, Kota Ambon pada Selasa 16 Mei 2023. Tiba di lokasi kebakaran, penjabat wali kota yang didampingi Dandim 1504 Ambon, Wakapolresta Pulau Ambon, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemkot Ambon melihat langsung bekas-bekas bangunan yang telah terbakar. Dari lokasi tersebut, rombongan penjabat wali kota melanjutkan menuju ke tempat penampungan sementara para korban kebakaran yang berada di gedung milik PT Pelni pada Komplek Pelabuhan, guna melihat kondisi para pengungsi sekaligus memastikan kebutuhan para pengungsi dapat terlayani dengan baik. Kepada sejumlah wartawan, penjabat wali kota Ambon, Bodwin Watimena mengatakan dari data yang telah diterima, jumlah rumah yang terbakar sebanyak 110 unit dan sebanyak 103 kepala keluarga serta 219 jiwa. Pemerintah kota Ambon lewat dinas terkait telah melakukan langkah tanggap darurat untuk 14 hari ke depan kepada para pengungsi dan juga sesuai dengan rencana para pengungsi akan dipindahkan ke lokasi gedung pasar gotong royong, mengingat saat ini kota Ambon dalam kondisi musim penghujan sehingga penggunaan tenda dinilai kurang tepat. Selain menempatkan pengungsi pada lokasi lantai 2 pasar gotong royong, pemerintah kota Ambon juga akan membuka posko kesehatan pada lokasi pengungsi guna memastikan adanya pelayanan kesehatan bagi para pengungsi, terutama ibu dan balita serta anak dan lansia. Pemerintah kota berupaya untuk segera melakukan penanganan darurat pasca kejadian kebakaran dimaksud. Nah, apa yang kita lakukan? Kita sudah meninjau pengungsi. Pengungsi saat ini kan berada di gedung di Pelni. Ya, sebagian juga ada menyebar. Nah, kita akan pindahkan mereka untuk menempati pasar gotong royong lantai 2. Ya. 219 jiwa ini akan kita tempatkan di sini dengan prosedur mekanisme penanganan darurat yang telah diatur sesuai aturan yang berlaku. Nanti mereka tinggal di sini, kita sediakan dapur umum ya untuk menyuplai makanan buat mereka di setiap waktu jam makan dan yang lainnya, kasur, bantal dan sebagainya akan kita siapkan. Nah, itu yang kita siapkan untuk penanganan darurat 14 hari dari kejadian. Sementara itu, Komandan Kodim 1504 Ambon, Tengku Soni Sonata mengatakan, dekat lokasi kebakaran dengan markas Kodim yaitu Koramil, maka personil yang ada dibantukan untuk melakukan pemadaman. Namun karena kondisi akses jalan yang sempit untuk masuk ke dalam perumahan warga, sehingga api sudah merambat kemana-mana. Kalau dari kami, intinya kami dari pihak Kodim, kemarin pada saat terjadi kebakaran kita mendapat informasi karena berdekatan dengan instansi Kodim yaitu Koramil dan Bekang, kita segera melakukan langkah-langkah pemadaman api. Jadi kalau tadi katanya dari pemadam terlambat itu tidak benar. Karena di satuan kami juga ada pemadam di Den Bekang melakukan pemadaman, terus kawan-kawan dari pemadam damkar yang lain juga dari kota juga cepat melakukan pemadaman. Memang mungkin karena kondisi saja itu jadi api sempat merambat. Pada kesempatan yang sama, Wakapolresta Pulau Ambon Heru Budianto dalam penjelasannya mengungkapkan dalam insiden kebakaran, satu korban dinyatakan meninggal dunia inisial SU, perempuan 25 tahun. Untuk penyebab kebakaran belum dapat dipastikan karena masih dalam penyelidikan. Namun sementara diduga api bersumber dari mobil yang terbakar dan ada BBM. Saat ini tim Inavis masih melakukan olah TKP dan masih menunggu hasilnya. Untuk yang meninggal ini adalah perempuan, ya, ini berinisial SU. SU yang bersangkutan kemarin sudah kita bawa ke rumah sakit Bayangkara ya, sekitar pukul 12 malam. Penyebab kebakaran gimana? Untuk rekan-rekan sekalian ketahui bahwa itu berasal dari mobil yang terbakar. Ya, tapi penyebab kebakarannya kita masih dalam penyelidikan ini. Tim Inavis sedang berusaha untuk menggali apa sih yang menyebabkan itu semua. Ya, nanti kita tunggu saja. Untuk pengendara mobil berjumlah 3 orang dan semuanya mengalami luka bakar dan masih dalam penanganan di rumah sakit.